Jadi pada tahun 74 itu saya di Liseu. Liseu itu sekolah setingkat SMA tahun 74. Dan karena di keluarga saya ini kan dari ayah saya kan tahanan Portugis selama 30 tahun. Jadi kehidupan kami itu udah kental dengan urusan politik dengan Portugis gitu kan. Jadi kakak-kakak saya sehingga saya itu dari kecil itu udah mengikuti apa yang sedang berlangsung di Timor selama zaman Porto gitu. Jadi saya udah mengerti mengenai penjajahan, kita ini dijajah dan lain sebagainya gitu. Siapa sih kita, kenapa bule ada di sini, kayak begitu. Itu dari kecil itu sudah memahami yang demikian gitu. Sehingga terjadinya 25 April itu bukan baru di situ terus sadar gitu, wah kita bisa merek gitu. Tapi sebetulnya itu udah dari kecil itu kita udah pikiran ke arah situ tuh sudah ada gitu. Jadi pertanyaan ini mengarah kita untuk memahami kira-kira struktur sosial kemasyarakatan di Timur Timur sebelum 25 April 74 yang ada revolusi bunga di Portugal yang merubah semua. Jadi sebelumnya kan kita di daerah jajahan koloni. Nah, sampai dengan Perang Dunia Kedua, Portugis itu kan nama Belanda dan lain sebagainya ya. Mereka itu kan betul-betul menjajah ya, menganggap itu koloni kan. Nah, setelah Perang Dunia Kedua muncul adanya PBB, lalu ada dorongan untuk supaya negara-negara penjajah ini memerdekakan daerah-daerahnya. Nah, Portugal lihainya dia kan beda. Kalau Inggris dia langsung mempersiapkan Australia, Malaysia dan lain sebagainya, mempersiapkan mereka untuk India gitu kan, untuk berdiri sendiri. Nah, sebaliknya kalau Portugal licik dia. Jadi karena dia nggak mau melepas daerah jajahannya, karena dia hidupnya ya dari jajahan di Afrika yang banyak mineral, minyak dan lain sebagainya, emas. Kelicikan dia itu dia menyatakan bahwa saya nggak punya daerah jajahan. Mereka itu adalah provinsi di seberang lautan. Jadi terminologinya dirubah gitu. Jadi makanya kemudian dia harus membuktikan itu bahwa ini provinsi seberang lautan, bukan daerah jajahan. Maka politik di daerah jajahan itu secara bertahap berubah dari politik kolonial menjadi politik yang lebih soft gitu ya, penjajahan yang lebih lembut ya kan, untuk menghindari tekanan dari PBB agar dia melepas. Tapi karena perang di Afrika terus berkecamuk, akhirnya perwiranya sendiri kan berontak, nggak mau lagi mati di Afrika gitu. Akhirnya terjadilah revolusi bunga itu gitu. Portugal itu menjajah itu dia nggak menjajah langsung. Jadi pemerintahan itu gubernur, bupati, camat. Nah, di bawah camat, pemerintahan penjajah itu hanya sampai tingkat camat. Di bawah camat itu dia menggunakan liurai-liurai kayak kepala suku gitu kan. Nah, mereka ini yang menjadi kaki tangannya penjajah untuk mengendalikan rakyat gitu. Jadi kalau untuk kerja paksa dia perintahkan rajanya, raja perintahkan rakyatnya, kira-kira begitu modelnya. Jadi dia tidak menyentuh langsung dengan masyarakat gitu.
Nah, cuma ada satu yaitu pajak. Jadi setiap tahun dia melakukan pemajakan terhadap rakyat, di mana semua orang harus kembali kepada daerah asal dan melaporkan kekayaannya. Jadi dulu punya misalnya 2 ekor sapi, sekarang 3 ekor sapi, oke, kamu bayar pajaknya 1 ekor tambahan, kira-kira begitu kan. Jadi rakyat itu bayar pajak itu setahun sekali, gitu. Nah, jadi cara dia menjajah itu polanya seperti itu. Nah, di sisi lain dia juga membangun yang namanya satu struktur di dalam masyarakat Timor sendiri untuk menjadi pengganti mereka. Itu yang kita sebut dengan asimiladus. Jadi orang Timor asli itu kan dulunya kan dianggap native ya, orang pribumi gitu, yang haknya beda dengan orang Porto gitu. Nah, kemudian dia lewat pendidikan, lewat pekerjaan dipilih orang-orang tertentu yang bisa dia mengasimilasi budaya dan gaya Porto dan menjadi mereka orang Portugis gitu, yang kita sebut asimiladus. Nah, jadi asimiladus ini bukan lagi native people ya, bukan lagi pribumi. Kalau yang pribumi ini masih di bawah raja gitu. Kalau asimiladus dia udah sekolah, dengan seperti kami ini kan, saya waktu itu kan udah termasuk yang asimiladus, sudah mengikuti pendidikan Porto dan lain sebagainya gitu. Ya semacam priai lah. Nah, jadi ini kira-kira strukturnya. Nah, kemudian di Timor itu kan juga ada orang Porto, kemudian ada di kelas 2-nya ada orang keturunan Porto, Indo, plus orang keturunan Arab, keturunan India, orang Chinese, tapi Chinese ini kebanyakan Chinese dari Formosa, Taiwan, dan Macau, karena Macau kan jajahannya Porto juga gitu. Nah, jadi nggak ada China komunis itu nggak ada, karena Porto memang anti komunis zaman itu. Jadi zamannya Salazar itu dia memang anti komunis. Nah, orang-orang komunis yang ditangkap di Porto itu dibuang ke Timor gitu. Nah, jadi banyak orang Porto yang pro komunis yang kemudian dibuang di penjara, PRT kayak dibuang ke Pulau Buru lah modelnya. Nah, dibuang ke Timor gitu. Nah, jadi kira-kira struktur masyarakat dan asimiladus itu baru pribumi gitu. Nah, kira-kira strukturnya seperti itu. Nah, struktur ini nanti akan berpengaruh ke dalam pembentukan partai. Dalam lahirnya partai ini kita melihat betul bahwa pengelompokan seperti ini pengaruhnya ke dalam pembentukan partai itu gitu. Sebelum 25 April kita itu nggak boleh punya aktivitas politik. Jadi satu-satunya politik yang ada di Timor itu semacam DPR, namanya ANP gitu ya, semacam DPR parlemen lah ya, semacam parlemen, tapi itu kan orang-orang yang dipilih ya biasanya dari orang-orang yang dekat dengan orang Porto ya kan, Indo, kemudian ada yang asimiladus masuk ke situ. Nah, itu satu-satunya organisasi politik yang ada selama zaman penjajahan itu. Nah, begitu terjadi 25 April, Spinola ingin melepaskan daerah jajahan. Jadi nggak ada lagi provinsi seberang lautan gitu. Daerah jajahan ini silakan deh kalian pilih mau jadi apa gitu, mau merdeka, mau apa gitu, silakan. Nah, pada saat itulah kemudian kita berpatokan kepada apa yang dibuat oleh PBB, bahwa untuk wilayah jajahan mereka punya 3 pilihan. Dia bisa berdiri sendiri sebagai negara, kedua dia berasosiasi dengan negara yang sudah merdeka, atau dia berintegrasi gitu. Jadi kayak persemakmuran dan lain sebagainya itu kan sifatnya kan asosiasi gitu kan. Nah, dari situlah muncul 3 partai ini. Nah, dari 3 partai ini
seperti UDT itu dia ingin merdeka, tapi kemerdekaannya itu lewat semacam konfederasi dulu dengan Portugal, sampai tim-tim itu mampu berdiri sendiri, karena kemampuannya itu kan sangat-sangat minim gitu. Orang berpendidikan maksimal hanya SMA, ya kan, terus keterampilan juga hanya yang kayak apa, mantri, kemudian ada untuk apa, operator telepon, model begitu kan. Jadi kemampuannya sangat-sangat minim, makanya dibutuhkan waktu untuk jadi merdeka, tapi tanggung jawabnya Portugal harus mempersiapkan gitu. Nah, lewat model konfederasi seperti itu. Nah, kemudian kalau Fretilin ini belum, baru ASDT namanya, Sosial Demokrat. Nah, dia ingin merdeka, tapi maunya kita merdeka secara de jure dulu, ibaratnya secara hukum kita itu dinyatakan merdeka. Nah, tapi itu tetap harus bangun kita sampai kita siap. Nih, Portugal dituntut bangun sampai siap, baru kita merdeka de facto, merdeka yang sebenarnya gitu. Nah, alternatif ketiga masih di dalam piagam PBB itu, ya pilihan yang ketiga itu berintegrasi. Nah, kita dari APODT, ya ngapain kita Portugal sekian ratus tahun nggak bikin apa-apa, masa dia mau mempersiapkan kita dalam sekian tahun gitu. Nah, kemudian kita kan ada dasar apa istilahnya tuh, regional. Secara regional kita ini kan ada di Asia, masuk ke dalam kepulauan Indonesia. Secara kultur kita nggak jauh beda, ya kan. Nah, bahkan jangankan dengan Timur Barat gitu. Misalnya setelah kita integrasi waktu itu, kita melihat loh, budaya kita itu mirip-mirip juga orang Batak yang ada di Sumatera gitu loh. Kok jauh banget, tapi kemiripan itu tetap ada. Dengan orang Kalimantan juga ada kemiripan gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya NTT yang Timur Barat itu, tapi hampir seluruh Nusantara ini kita ada kemiripan-kemiripan kultural gitu, budaya. Nah, dengan dasar-dasar itulah maka APODT pikir, ya ngapain saya harus bergantung lagi kepada Portugal yang selama ini tidak berbuat apa-apa gitu loh. Lebih baik saya bergabung di Indonesia yang kebetulan juga dalam proses pembangunan, ya kan. Jadi ya kita sama-sama ikut membangun gitu. Nah, itulah lahir tiga alternatif itu. Namun kemudian datang beberapa mahasiswa dari Portugal dengan paham komunis. Jadi menurut cerita itu mereka sebagian besar itu adalah aktivis Partai Komunis di Portugal yang dikirim ke timur. Mereka masuk ke ASDT. ASDT-nya lah ini yang kemudian dirubah menjadi front. Jadi Fretilin itu kan F-nya kan dari front kan, front revolusi kan. Nah, sekarang Portugal yang melepaskan, kok kamu front revolusi, mau revolusi dengan siapa gitu kan, dan kita nggak logis gitu. Kalau kamu bikin ini sebelum 25 April di mana Portugal masih ketat menjaga kita, ya kita angkat topi lah, hebat kau gitu. Loh, kalau sekarang justru kita sudah dibebaskan, kamu muncul dengan kamu itu front mau melawan siapa gitu. Jadi sebetulnya waktu itu jadi apa, di kalangan politisi kan jadi semacam bahan tertawaan gitu, lucu gitu kan, aneh gitu. Tapi dengan fanatisme mereka dan lain sebagainya, dan Indo ya tahulah kalau komunis itu kan pergerakannya seperti apa kan. Jadi maka ya dia bisa menarik massa yang mendukung, sehingga mereka masuk, ASDT-nya dirubah menjadi, jadi di apa istilahnya itu diambil alih. Jadi ASDT-nya ditiadakan, dirubah jadi Fretilin gitu. Nah, di waktu itu kan mereka juga ajak APODT, ya kan, ajak UDT, teman kita loh, ya sekarang kamu mau front lawan siapa gitu. Ini kita bisa bikin partai ini juga karena orang Porto yang ngasih, ya kan. Kalau kamu dulu datang sebelum
ada ini terus kamu menyatakan kamu front lawan Porto, ya mungkin orang akan angkat topi dengan Anda. Tapi kalau sekarang kamu mau front dengan siapa gitu kan? Mau revolusi apaan? Revolusinya udah terjadi di Portugal kok, gitulah. Jadi semacam lelucon kah, kira-kira begitu. Sebelum adanya Fridolin, politik itu tidak panas. Jadi ya orang politik kampanye biasa gitu, tidak konfrontatif. Tapi dengan datangnya munculnya Fridolin, dengan revolusi, front apa gitu, jadi semua yang tidak dengan dia dianggap musuh gitu. Nah di situ mulai panas suasana gitu. Jadi kayak UDT dianggap musuh, APDT dianggap musuh, harus dibinasakan. Dia satu-satunya wakil rakyat gitu. Siapa yang milih kamu kan gitu. Nah, jadi sebelum padahal tujuan pembentukan partai itu rencananya Portugal itu pada bulan Maret tahun 75, setahun kemudian kan ini kan dibentuk bulan Mei, April revolusi, Mei 3 partai ini muncul. Nah, Portugal itu menjanjikan bulan Maret 75 itu akan melakukan referendum. Nah, muncul Fridolin, dia bilang tidak perlu referendum, saya satu-satunya wakil, gitu kan. Nah, ini yang lain ini nggak benar semua, gitu loh. Nah, ini suasananya jadi panas, gitu kan. Nah, jadi di situlah kalau udah paham komunisme masuk itu kan seperti itu. Jadi membangkitkan emosi orang kayak begitu kan, sehingga yang tadinya politik yang adem-adem jadi panas. Nah, ya karena dia yang mulai ini, ya orang lain kan pasti harus membela diri lah. Nah, maka konfrontasi tidak terhindarkan gitu. Saling maki dan lain sebagainya di daerah, orang saling berantem itu mulai setelah adanya Fridolin. Sebelumnya kan enggak, politik orang biasa aja, oke, we wait gini, nanti kita ketemu di referendum gitu. Nah kalau dia nggak usah referendum, saya satu-satunya wakil, yang lain nggak benar gitu kan. Karena mirip antara UDT dan Fridolin, tujuannya sama, orangnya prosesnya yang berbeda, mereka berdua koalisi. Nah, makanya kan kita juga jadi bertanya loh, kalian bilang APDT itu partai kecil, ya kan? Kalau APDT itu partai kecil, ngapain partai besar berkoalisi melawan partai kecil? Kan nggak logis. Ya toh? Biasanya partai kecil berkoalisi untuk melawan partai besar. Jadi sebenarnya partai besar itu siapa gitu, ya kan? Nah, jadi itu lucu gitu, berkoalisi untuk melawan APDT, ya kan? Tetapi menyatakan APDT itu partai kecil, kan nggak logis gitu. Partai kecil ya ngapain kau koalisi? Tapi pasti kalah gitu kan? Nah, pada saat mereka dua gabung, saya nggak tahu bagaimana ceritanya, terjadi konflik internal antara UDT dan Fridolin pada saat mereka berkoalisi. Akhirnya koalisinya pecah. Nah, setelah koalisi pecah, UDT menuduh Fridolin mau bikin kudeta. Maka sebelum Fridolin kudeta, dia mau antisipasi, dia kudeta duluan. Maka terjadilah kudeta 10 Agustus tahun 75. Nah, kudeta 10 Agustus tahun 75, lalu muncul kontra kudeta 20 Agustus, 10 hari kemudian 20 Agustus malam, jadi 21 pagi lawan kudetanya UDT. Nah, begitu ini udah bersenjata. Kalau kemarin itu konfrontasinya hanya adu mulut dan ini adu argumen, sekarang sudah pakai senjata, ya kan? Nah, disitulah Portugal kesempatan, dia bilang daripada gue nanti harus membiayai negara ini, daerah ini jadi negara, ini kesempatan. Mereka berantem, saya kabur, larilah dia ke Atauru, maka terjadi kevakuman. Nah, dalam kevakuman ini
peranglah mereka dua ini. Apu Deyti posisi netral, diajak Apu Deyti nggak mau. Kita ini peace, partai damai. Kita nggak punya pasukan, kita nggak punya ini, kita maunya referendum gitu. Jadi kalau kalian berdua mau berantem silakan aja, kita nggak mau terlibat gitu. Karena perang itu bukan solusi gitu, ya kan? Kalau politik ya kita politik gitu kan. Nah disitulah perbedaan paham antara Apu Deyti dengan UDT dan Fertilin di situ. Dalam perang itu UDT kan kalah, dia diusir keluar dari kota Dili. Jadi tadinya dia menguasai kota Dili, direbut sama Fertilin, kaburlah sampai ke perbatasan. Nah dia di perbatasan kan ditekan terus sama Fertilin, ini kan kejar terus ini kan. Nah perbatasan dia nggak bisa nyebrang. Kan di perbatasan kan, lah kamu kan bukan pro integrasi. Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi di Atambua itu kan perbatasan. Nah, kamu ini kan merdeka. Ya toh? Nah, bagaimana sekarang? Kamu kalau mau masuk ya disitulah UDT terus berubah posisi. Dari tadinya mau merdeka, jadi gabunglah dengan Apu Deyti menjadi dukung integrasi. Nah, karena dia menerima integrasi maka bolehlah dia mengungsi masuk kan. Nah disitulah akhirnya lahir gabungan 4 partai itu. Jadi 2 partai kecil yang Kota dan Trabalista itu, terus UDT sama Apu Deyti. Nah tetapi yang terjadi itu adalah Apu Deyti karena tidak terlibat, pimpinan Apu Deyti kan ada di Dili semua. Nah begitu UDT Fertilin merasa bahwa UDT sudah dia kalahkan, pimpinan Apu Deyti bukannya diajak, harusnya kan diajak ketemu, oke UDT yang bikin kacau ini, yang bikin kudeta sudah nggak ada, bagaimana kita berdua kan gitu. Nah bukan seperti itu pendekatannya, justru ingat Apu Deyti ini dipenjarakan semua. Ya karena dia paham dia seperti itu. Saya satu-satunya wakil, kalian ini nggak ada yang benar gitu kan. Nah, jadi demokrasi dia itu seperti itu gitu. Nah, jadi dipenjaralah semua orang Apu Deyti, ditahan ya sampai kemudian dibunuh. Ya, kan? Sehingga pimpinan-pimpinan Apu Deyti itu kan yang selamat itu hanya segelintir. Mayoritas itu habis dibinasakan sama Fertilin gitu. Nah, jadi karena apa yang dilakukan Fertilin, jadi terus dia mulai kan semua orang UDT dan Apu Deyti itu baik di Dili maupun di kabupaten semua kan ditahan, dipenjarakan. Nah ini yang kemudian membuat 4 partai itu, UDT, Apu Deyti, kan ada orang pimpinan Apu Deyti kan yang sempat kabur kan. Nah itu yang kemudian semua bergabung di perbatasan di Balibo, masih di wilayah Tim-Tim, dan membuat pasukan gabungan yang waktu itu namanya Partisan. Nah pasukan gabungan ini kemudian terjadi proklamasi Fertilin kan.